saatnya bulan puasa, Bu. Orang ini mami ada tugas. Nanti langsung direkod Pak Bambang ya, Pak Bambang. Iya, iya, saya rekod. Ngaten nggih. Ini Bu Maya belum rawuh nih. Oke. Saya delete minum. Baru pada masuk. Sebentar. Iya, iya, iya. Kita tunggu sebentar, nggak apa-apa. Iya nih. Ternyata ya habis. Kita mulai saja nggih, biar tidak terlalu malam. Bu Eni, bisa dimulai saja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Masjid Dasmen, meskipun belum rawuh, ini sebentar lagi hadir gitu. Yang saya hormati juga Pak Bambang ya, selaku narasumber pada kesempatan ini, dan yang saya hormati dan saya banggakan juga teman-teman dari pimpinan daerah Igaba Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan malam ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk bisa bersilaturahim untuk sinau bersama kaitannya dengan kebijakan yang terbaru kita, yaitu tentang kurikulum merdeka begitu ya. Oleh karena itu untuk mengawali pertemuan pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah dulu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini memang sebelumnya saya mohon maaf, sifatnya mungkin ini mendadak ya, saya mengadakan kegiatan ini karena saya menyikapi dari kondisi saat ini yang begitu derasnya dinamika kebijakan tentang kurikulum ya. Sementara saya menangkap dari teman-teman khususnya Aisyah, ya, PAUD Aisyah itu belum begitu respon terhadap
apa namanya kebijakan terbaru ini kaitannya dengan kurikulum merdeka. Dan saya yakin mungkin dari teman-teman semua juga belum begitu paham ya tentang apa sih sebenarnya kurikulum merdeka begitu. Dan pada dasarnya karena dengan begitu derasnya ya arus ini, kita sebagai guru yang memang sewajarnya harus terus mengikuti beradaptasi dengan paradigma baru ini. Tentunya kita tidak harus menunggu ya, apa yang apa namanya yang sedang bergulir ini begitu, kebijakan-kebijakan ini. Menunggu dalam arti menunggu harus ada instruksi, kita harus baru mengikuti gitu. Tapi karena dengan adanya merdeka ini ya kita harus bisa bahkan menyambut gitu, menjemput apa yang sudah dicanangkan oleh kementerian kita. Karena pada tanggal 11 Februari kan sudah diluncurkan tentang kurikulum merdeka ini, dan mulai Februari ini kan sudah bagaimana penerapannya dengan implementasi kurikulum merdeka. Sementara kita masih pada di tahapan yang baru mau memahami kurikulum itu apa begitu. Dan setelah ini adanya IKM yang implementasi yang harus diterapkan itu pada diharap mendaftar, dan nyatanya sampai tanggal 31 Maret masih banyak yang belum respon ya. Akhirnya kan diperpanjang sampai 30 April. Nah, ini kesempatan yang tinggal berapa hari ini untuk bisa mengejar pendaftaran tentang IKM ini, meskipun apa namanya pemahaman tentang kurikulum merdeka sendiri belum begitu paham, tetapi mungkin bisa sambil berjalan, tetapi kita daftar dulu, karena dengan kita mendaftar kan pastinya di situ harus membuka banyak hal ya tentang akun yang di kurikulum.kemendikbud itu nggih Pak Bambang nggih. Nah, oleh karena itu saya sengaja mengundang ahlinya begitu. Artinya kalau saya sendiri menyampaikan mungkin saya sendiri belum begitu menguasai sekali tentang bagaimana kurikulum merdeka dan juga tentang implementasinya, karena saya juga belum mencoba ya Pak Bambang untuk membuka mendaftar sendiri, karena saya kan tidak langsung di PAUD-nya begitu. Jadi untuk mendaftarkan harus saya juga apakah itu harus dengan akun apa namanya guru belajar ya, sementara saya sendiri tidak punya akun itu gitu. Jadi saya mengundang Pak Bambang dalam hal ini untuk sedikit memberikan gambaran tentang implementasi dan bagaimana mendaftar untuk bisa apa namanya masuk ke dalam daftar IKM ini begitu. Untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Pak Bambang untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Mohon teman-teman untuk bisa memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini, sehingga nanti setelah ini monggo kita dengan waktu yang 3 hari sekarang udah 7 nih, 3 hari lagi untuk bisa sama-sama mendaftar, sehingga meskipun teman-teman di Kemenag tetap juga ini juga memberikan kesempatan semuanya baik itu Kemenag atau Kemendikbud untuk bisa mengikuti tentang IKM ini. Monggo selanjutnya saya serahkan kepada Pak Bambang untuk bisa memberikan penjelasan tentang IKM dan bagaimana cara mendaftarnya begitu. Monggo Pak Bambang. Terima kasih. Suara saya bisa diterima, Bu Endah? Bisa. Ya. Mohon yang lain mungkin bisa di-mute dulu nih. Nanti kalau ya tidak ada suara bocor. Bu Marsi mohon di-mute. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kesempatannya berbagi teman-teman IGABA ya Bu ya. IGABA ya. IGABA di Sukoharjo, untuk saya membayangkan betapa ininya mulianya ini bulan puasa, ada kajian ilmu gitu kan, itu bagian daripada mungkin apa ya, ya mungkin amalan yang berlipat-lipat gitu ya, karena ilmu ini sangat penting di dalam Islam ini. Dan insya Allah dengan semangat puasa ini juga berpengaruh ya, di sela-sela kesibukan ibadah mahdohnya juga ada ibadah yang lain mungkin yang sangat berarti. Baik, terima kasih sebagaimana yang disampaikan Ibu Endah tadi. Kita akan
bincang-bincang ya, lebih condong kepada bincang-bincang tentang kurikulum merdeka, atau lebih khusus mungkin tentang implementasi ya, dari IKM tadi, implementasi kurikulum merdeka. Nah, tentu sebelum saya share materi, saya perlu sampaikan di depan. Jadi merdekanya di sini sebenarnya yang sangat menarik ya. Semuanya merdeka sampai merdeka kita mencari. Jadi tentang merdeka, kurikulum merdeka ini kalau kita tidak belajar sendiri, menunggu memang nggak akan dapat. Nah, ini kunci-kuncinya. Artinya kalau misalnya ada sih itu kegiatan webinar sering ya, tapi kalau di webinar pun nanti dari GTK itu juga intinya kita suruh mengkaji ya. Jadi mengkaji materi-materi yang sudah disiapkan di platform itu ya, punya GTK itu banyak sekali. Nah, sehingga betul kata Bu Indah tadi, untuk kita bisa berselancar di sana, kunci utama ya kita memang harus punya akun. Tapi di sini kan ada dua ya, ada Simpatika sama Dapodik. Jadi nggak usah khawatir teman-teman yang Kemenak gitu ya, betul ya. Itu juga bisa mengakses. Mengapa begitu? Jadi sekarang ini tidak ada dikotomi dalam pencarian keilmuan karena semuanya bermuara pada anak bangsa. Nah, ini yang harus betul-betul kita sikapi bersama. Jadi dari manapun asalnya, itu memang untuk apa ya? Ya, anak bangsa, untuk bangsa Indonesia ke depan. Termasuk di dalamnya adalah PAUD ini menjadi sangat penting sekali. Baik, tidak panjang lebar, izinkan saya share screen ya. Nanti bisa ada yang didiskusikan atau step-stepnya. Kalau stepnya sebenarnya sudah banyak-banyak videonya, nanti link-linknya ada di situ teman-teman. Yang penting siap kuota, kemudian sedikit luangkan waktu, dan waktunya bisa di mana aja gitu kan, karena virtual. Baik. Bisa dilihat gambar saya, Bu? Bisa, Pak. Oke. Saya tidak akan bagikan, biar nanti lihat di layar utama ini aja. Ini saya slideshow saja. Kemudian mungkin kita pilih-pilih hal yang penting ya, hal yang penting. Nah, apa sih benang merah dari pengembangan kurikulum? Ini mungkin yang sedikit harus kita ketahui tadi, biar kita agak tidak terlalu, saya yakin ibu-ibu tidak blank ya, tapi baik, kita anggap aja kita mulai dari sedikit awal gitu ya. Nah, kurikulum merdeka ini sebenarnya melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya ya, yang orientasinya itu adalah holistik, kemudian juga masalah kompetensi ya, bukan pada kontennya, kemudian kontekstualisasi dan personalisasi. Nah, ini hal-hal yang harus kita ambil ya. Holistik dalam artian untuk mengembangkan secara holistik ya, kita sudah tidak asing ya. Kemudian kurikulum juga dirancang berdasarkan yang dikembangkan berdasar konten atau materi tertentu. Kemudian kontekstualisasi atau personalisasi, ini kurikulum dirancang sesuai dengan konteks budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Nah, sebetulnya ya di sini masih sama SP kan. Oke. Kemudian efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan, rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Ini ya. Arah di perubahan kurikulum ya. Saat ini ya seperti yang kita rasakan ya. Struktur kurikulumnya yang kurang fleksibel. Nah, kita akan lihat di perubahannya di mana sih gitu. Nah, arah perubahan sebetulnya struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun. Kemudian fokus pada materi yang esensial. Capaian pembelajaran diatur per fase bukan per tahun. Kemudian memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik.
Kemudian aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktek mengajar secara mandiri dan berbagi praktek baiknya. Ini arah-arah perubahannya. Walaupun seperti yang kemarin saya kira juga kita belum tuntas melakukannya. Makanya akan ada pilihan-pilihan nanti kan. Kita ada 3 pilihan itu karena memang proses yang kemarin juga belum tuntas. Kita sudah harus ada perubahan-perubahan. Nah, arah perubahan ini karena sangat dilatar belakangi khususnya kondisi-kondisi strategis yang hilang, kayak ada pandemi dan sebagainya. Nah, itu sehingga harus ada percepatan, saya lihat begitu. Baik, nah kita akan bicara konsepnya dulu. Kita lihat. Nah, kurikulum merdeka ya, KM ada kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konteks akan lebih optimal kontennya agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Nah, ini konsep yang pertama, banyak konsep-konsepnya. Kemudian guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Baik. Kemudian proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terkait pada konten mata pelajaran. Nah, ini konsepnya secara umumnya. Kalau di pautkan jelas ya, kita mengembangkan pada atau mengoptimalkan, misalnya masih mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Nah, kurikulum merdeka sebagai opsi ada 2 tujuan utama yang mendasari kebijakan. Yang pertama, pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing lembaga. Ini saya kira konsep KTSP atau merdeka masih bertahan di sini. Ya, nanti ada beberapa penyederhanaan tentunya ya. Kemudian kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Ya, ini ada kata kuncinya, lancar dan bertahap. Oke. Kemudian pembelajaran inklusif. Nah, ini inklusifnya sudah agak maksudnya beda ya dengan yang kemarin, agak lebih luas. Kurikulum merupakan instrumen penting yang berkontribusi untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif. Inklusif tidak hanya tentang menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus, tetapi di sini inklusif artinya satuan pendidikan mampu menyelenggarakan iklim pembelajaran yang menerima dan menghargai perbedaan, baik perbedaan sosial, budaya, agama, dan suku bangsa. Nah, pembelajaran yang menerima bagaimanapun fisik, agama, dan identitas para peserta didiknya. Jadi inklusifnya ini pemahamannya harus kita kembangkan. Kalau kemarin kalau ada kata-kata inklusif, nah ini kan condong kepada mindset kita, kita harus menerima orang yang punya kebutuhan khusus ya. Tapi di sini lebih lebar, diantaranya menghargai perbedaan ya. Kemudian perbedaan itu baik dari sosial, budaya, agama, dan suku bangsa. Ini. Kemudian kita bicara tentang keunggulan kurikulum merdeka. Katanya ini nanti kita harus perdalam masing-masing ya. Lebih sederhana dan lebih mendalam. Artinya apa? Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna tidak terburu-buru ya. Ini yang
kelebihan yang pertama, dan tentunya harus disampaikan dengan menyenangkan. Baik. Kemudian yang kedua ini lebih merdeka. Peserta didik tidak ada program peminatan untuk di SMA ini ya. Peserta didik memiliki mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Kemudian guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Nah, satuan pendidikan memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan praktek satuan pendidik. Yang ketiga lebih relevan dan interaktif. Artinya pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Nanti bagaimana di PAUD sama ya, jadi ditekankan penekanan itu pada PBL ya, project based learning. Jadi mungkin bagi beberapa lembaga juga hal yang baru ya. Nah, ini sebenarnya sudah mulai bisa dicari artinya apa sih project based learning yang ke PAUD, sehingga seperti apa gitu kan. Nah, ini saya lihat di Kemendikbud tidak memberikan contoh nyata ya, tapi ada buku-buku panduannya. Jadi panduan bagaimana pembelajaran, pengembangan, dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita juga memang harus kreatif di sini. Makanya ini tadi kebebasan tadi ya. Tapi project based learning ini memang itu yang akan mendukung nanti daripada kurikulum merdeka di tingkat implementasinya. Tentunya akan disesuaikan ya dengan kelompok minat dan usia. Nah, kesiapan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum berbeda-beda, terutama dalam situasi, nah ini kita bicara kemarin ya, pandemi 19. Sekarang alhamdulillah ya, sekarang ini sudah kita anggap masa pandemi sudah mulai berlalu, walaupun kita tetap harus jaga protokol kesehatan. Oke. Nah, sehingga apa? Pemerintah tidak mewajibkan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tapi implementasi kurikulum merdeka dapat disesuaikan dengan kesiapan daripada masing-masing lembaga tentunya. Ya. Baik. Nanti detailnya ya, Ibu bisa perdalam nanti materi ini kan bisa di-share ya. Nah, di sini Ibu mungkin lebih mengerucut ya, ada 3 kategori atau 3 tingkatan, boleh dikatakan gitu ya. Dalam pemulihan pembelajaran sekarang, sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih. Ada 3 teman-teman, nanti kalau pas mendaftar itu kita bisa milih kurikulum 2013 secara penuh, atau kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kemudian pilihan yang ketiga kurikulum merdeka. Nah, nanti kita akan yang ngomong yang ketiga kan, nanti ketiga ini ada 3 tahapan atau 3 tingkatan gitu. Nanti kita bisa lihat nanti ya di praktek ininya, pendaftarannya atau langkah-langkah pendaftaran. Nah, kemudian untuk satuan pendidik yang memilih kurikulum merdeka, ini udah khusus ya, implementasinya dapat disesuaikan dengan kesiapan masing-masing. Satuan pendidikan menentukan pilihan berdasar angket kesiapan implementasi kurikulum prototipe yang mengukur kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Tidak ada pilihan yang paling benar, yang ada adalah pilihan yang paling sesuai kesiapan satuan pendidikan. Semakin sesuai maka semakin efektif implementasi kurikulum prototipe. Ibu nanti ketika mendaftar ya, nah di sini nanti akan ada video ya, video yang harus kita lihat. Kemudian dari video itu ada semacam kuesioner itu, dengan pilihan-pilihan kuesioner itu atau isian itu nanti akan ada rekomendasi. Oh, dengan itu nanti disarankan kita sebagai pendaftarnya nanti untuk ke ini ada 3 pilihan, apakah masih di mandiri belajar
atau di mandiri berubah, atau sudah di mandiri berbagi. Nah, masing-masing keterangannya. Di Mandiri Belajar ini menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Misalnya, ya saya bilang tadi, misalnya dimulai dari pembelajaran ke anaknya, misalnya dengan project based learning, ya, itu sudah mengarah ke sana ya, ke ini. Tapi mungkin masih full pada KD-KD pakai 2013-nya misalnya. Kan kemarin saya lihat di 2013 masih jarang sekali yang menerapkan project ya, pembelajaran berbasis project. Nah, kemudian mandiri berubah. Ini pilihan kedua. Ini menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD atau dan ya. Di samping PAUD juga ada kelas 1, kelas 4, kelas 7 dan kelas 10. Jadi ada SD, SMP di situ sudah masuk. Nanti ada bahan-bahan ajar ini misalnya tentang apa ya? Literasi numerasi gitu ya. Dan pengembangan dan sebagainya. Ada modulnya sudah disediakan di ini di lamannya Kemendikbud ya, Kemendikbud ya. Nah, untuk mandiri berbagi ini menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan PAUD dan kelas 1 sampai 10 ya. Jadi kalau di sini ini kita sudah lebih bebas lagi dengan kemampuan kita. Tapi sebenarnya ngambil di sini juga bisa ya, tapi lebih kepada kita mengembangkan. Nah, yang dikembangkan ini kemudian kita bisa berbagi perangkat ajar ya. Misalnya saya melihat yang di berbagi ini karena memang penerapan ini nanti kan untuk 2022 2023 teman-teman. Jadi ini masih menyiapkan kan begitu. Maka nanti ada langkah-langkah sebetulnya ya, ketika kita sudah daftar terus ngapain gitu kan, apa kita nunggu aja gitu ya. Saya kira konsep merdeka itu bukan ada di situ, justru bagaimana kita menggali ya sebetulnya. Jadi menggali dari konsep-konsep merdeka tadi sehingga kita bisa juga mengembangkan, menyiapkan apa yang harus kita siapkan ya. Misalnya kalau strukturnya itu jelas dari sudah disiapin ya oleh Kemendikbud, tapi nanti pengembangan di ininya, pengembangan di pembelajarannya kita mengembangkan sendiri. Sehingga kalau kita bicara tentang pengembangan pembelajaran di mandiri, nah tentunya kita sangat ditentukan oleh kreativitas kita, bagaimana kita menyiapkan pembelajaran yang menarik bagi teman-teman dan mendukung untuk teman-teman ini bisa menuju ke tadi ya, pelajar Pancasila konteks ini ya, pelajar Pancasila. Baik, kita lihat dulu. Nah, kemudian dukungan kesiapan implementasi. Dukungan apa yang diberikan pemerintah untuk satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka? Ini harus kita tahu juga. Sebelum melanjutkan. Sebentar Pak Bambang. Ya. Mohon maaf. Ya. Ini ada yang mau masuk tapi tidak bisa masuk, apa mungkin ini gitu, terkunci nih? Apa ya? Kita sudah tak lepas, coba sebentar. Sudah lepas tuh Bu, harusnya bisa. Oke, sampun. Oke, mungkin sinyal ya karena tadi terpental ya, katanya. Jadi, ya. Dilanjut. Oke, ya baik. Nah, dukungan apa baik berupa kebijakan atau teknis yang dibutuhkan satuan pendidikan dan pendidikan untuk menerapkan kurikulum merdeka dari pemerintah ini? Nah, ini banyak Bu. Di antaranya penyediaan perangkat ajar, buku teks dan bahan ajar pendukung. Nah, ini bisa dibeli melalui BOS. Saya nggak tahu kalau di ini ada BOS juga kan ya Bu ya? Nah, itu bisa dibeli dari DOP ya. Kemudian juga pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru kepada sekolah dan
Pemda. Ini sudah dimulai dengan webinar-webinarnya yang terus-menerus itu ya. Kemarin kalau nggak salah sudah sampai ke tahap berapa ya? Ketiga kalau nggak kedua. Sudah pada sampai struktur itu. Tapi jangan khawatir Ibu, teman-teman semua, kalau yang tertinggal itu masih ada di kanal YouTube. Jadi masih bisa diulang, diikuti. Kemudian jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Nah, perubahan struktur mata pelajaran tidak merugikan guru. Semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan kurikulum 2013 ini tetap akan didapat. Ini masih secara umum kan kita bicara sampai SMA ya. Kemudian penyediaan perangkat ajar, buku teks dan bahasa ajar pendukung. Ini di laman ini ada baik itu PAUD ya, dan kelas tadi kelas 1, kelas kalau nggak salah kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10, kelas berapa tadi ya. Itu ada. Kemudian pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru kepada sekolah dan Pemda. Nah, ini juga dibantu ya, ada video-video, juga ada e-book yang bisa diunduh, diikutinya ya. Kemudian jam belajar dan tunjangan ada di situ. Baik, perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar, tidak hanya buku teks yang digunakan untuk mencapai profil belajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Ya, ini contoh-contoh ada misalnya pendidikan Pancasila dan keluarga negara. Nanti kalau di PAUD ada pun, nanti saya tunjukkan yang khusus untuk PAUD, misalnya pengembangan, kemudian bagaimana pengenalan literasi dan numerasi, itu ada dalam bentuk PDF maupun video. Nah, di struktur kurikulumnya ya, ini masing-masing punya struktur kan, untuk PAUD, SD, SMP dan SMA. Nanti kita akan lihat yang PAUD aja. Nah, nanti endingnya itu sebenarnya ada di sini ya, pelajar Pancasila. Saya kira ibu-ibu sudah membuka-buka kalau ini ya, sudah kita perlu bahas kita lagi. Nah, jadi pengembangan karakternya itu kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Jadi artinya ini masih ada di tujuan ya, di KD STPPA di situ ya. Kemudian dalam struktur kurikulum prototipe ini 20-30% jam pembelajaran digunakan untuk mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis project. Nah, ini kan nanti kuncinya memang di sini ya, kalau kita di tingkat aplikasinya. Pembelajaran berbasis project. Ini bukan hal baru ya, jadi teman-teman nanti kalau berselancar di media ya, kalau sekarang kan bahasa bisa diatasi itu karena di laman itu sudah canggih sekarang ya. Misalnya kita pakai browsernya Chrome itu ya, itu kan bisa langsung terjemah ya. Jadi banyak sekali kalau konteks pembelajaran di luar negeri itu sudah menggunakan ini project ya, pembelajaran berbasis project. Kemudian pembelajaran berbasis project penting untuk mengembangkan karakter karena memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, experiential learning. Kemudian juga mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dan berbagai disiplin ilmu. Kemudian yang C, struktur belajar yang fleksibel. Ini konteks pembelajaran Pancasilanya nih. Ini sudah mungkin berkali-kali diulas kalau yang itu. Ya. Kemudian kerangka dasar kurikulumnya ya seperti ini. Jadi ada tujuan pendidikan nasional sebagai kerangka makronya tentunya. Kemudian profil pembelajaran Pancasila. Nah, kemudian tetap masih ya pada standar kompetensi kelulusan itu adalah STPPA. Ya, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, kemudian ini standar isi, standar proses dan standar penilaian dan standar-standar lainnya ya. Dalam standar itu masih dijadikan satu pedoman.
Nah, kemudian yang ini itu ditetapkan oleh pemerintah ya. Ini kan ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan ya. Nah, contoh perangkat ajar. Nah, ini contohnya misalnya ada buku teks pelajaran, bahan ajar, modul ajar, mata pelajaran dan proyek profil pelajar Pancasila untuk kurikulum satuan pendidikan. Ya. Dan ini fleksibel dinamis ya. Ada visi misi dan sebagainya, ini sangat ditentukan oleh KTSP. Jadi apa namanya? Lembaga itu sendiri. Ini kan fleksibel dinamis artinya apa? Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum yang sesuai dengan kondisi lembaga itu sendiri. Kemudian visi dan misi satuan pendidikan, kemudian konteks dan kebijakan lokal, kemudian kurikulum operasional di satuan pendidikan dan perangkat dikembangkan secara mandiri. Apalagi kalau kita bicara IGABG ya, itu kan berbasis pada agama. Nah, ini tentunya akan lebih bisa mengembangkan di sini. Baik, kita lanjutkan. Nah, strukturnya apa sih kekhasannya? Nah, ini untuk PAUD ini kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Jadi sebetulnya kalau di PAUD tidak hal yang baru, termasuk bahwa PAUD ini ada kegiatan bermain sebagai belajar yang utama. Ya, oke. Di sana. Mohon maaf teman-teman yang bocor siapa itu? Sri Hartati, tolong di mute dulu nggih Iya. suaranya. Jadi kegiatan bermainnya itu kalau di PAUD kan sudah bukan hal yang baru ya. Kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Nah, ini nanti akan menjadi hal baru atau perlu sangat dipikirkan kan ketika di SMP, SMA gitu ya. SD. Kalau insya Allah kalau di kita sudah bukan masalah baru. Artinya di PAUD ini penekanan yang sangat kuat sekali adalah teman-teman ini belajar melalui bermain. Kemudian penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis pada buku bacaan anak. Ini mungkin konsep ini atau ya ini mungkin sedikit agak berbeda dengan kemarin yang dipahami teman-teman. Jadi di kurikulum Merdeka ini kalau dulu kan istilah dalam tanda kasarnya di PAUD tidak ada calistung gitu kan. Calistung sebenarnya masih sama ya, sama. Cuman ini ada penekanan yang sekarang ini ada, boleh dan sangat diinikan calistung, cuman caranya. Nah, penekanannya pada caranya. Jadi caranya tidak drill, tidak seperti di kursus baca gitu ya, kursus matematik bukan seperti itu, tapi ini menyatu dalam kesatuan pembelajaran itu sendiri. Artinya apa? Kalau artinya nanti tingkat calistungnya kelompok bermain itu ya seperti apa gitu kan. Yang jelas penekanannya tidak ada sistem drilling. Nah, ini kuncinya itu aja. Misalnya kita mau mengenalkan keaksaraan ya. Ya dari awal ya, dari dini bagaimana mengenal keaksaraan itu dari yang sangat sederhana pokoknya sesuai dengan perkembangan kelompok usia tersebut. Tapi harus ditekankan dan penekanannya bukan pada bagaimana pintar membaca sebenarnya, tapi bagaimana mencintai ya. Cinta membaca atau cinta sumber, cinta buku itu kuncinya. Maka nanti di pembelajaran di sini penekanan misalnya ketika kita bercerita ya, baik itu cerita tokoh atau lain sebagainya, itu disarankan bersumber pada buku. Nah, ini bagaimana mencontohkan kepada anak untuk cinta pada buku dulu. Kemudian ada pojok buku ya, pojok baca. Nah, itu disarankan. Kalau pojok baca misalnya belum bisa disediakan karena mungkin biaya dan lain sebagainya, mungkin tempat. Nah, itu di masing-masing kelas ya, masing-masing itu sebisa mungkin disediakan bahan bacaan untuk anak-anak melatih untuk cinta buku. Kemudian fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Nah, ini ya kan, cinta kolaborasi, kemudian mengembangkan sosmednya dan sebagainya masih sama. Bagaimana kesiapan anak untuk bersosialisasi.
kuncinya untuk ke tingkat yang lebih lanjut itu secara formal kan sebenarnya di situ. Bagaimana dia terbiasa dengan orang asing, khususnya itu. Nah, dan juga literasi nanti kalau sudah mapan ya, numerasi dan literasinya itu insya Allah dia akan lebih siap di kelas-kelas atau jenjang berikutnya. Nah, literasi sendiri nanti bisa dikembangkan ya, banyak sekali yang bisa kita masukkan ke pendidikan anak usia dini ini. Ya. Kemudian pembelajaran berbasis project. Ini ya, ini karakteristiknya. Untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Ini contohnya ya, bagaimana di profil Pancasila. Mungkin kemarin kita tidak pernah terpikir gitu ya, kalau yang hari besar insya Allah mungkin sudah sering dilaksanakan ya. Tapi bagaimana lebih ditekankan pada kita tahu dulu capaian yang akan capaian pembelajaran itu apa ketika kita menyampaikan ini kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Baik, itu yang untuk kitanya untuk PAUD, jadi penekanannya dari situ. Yang pertama tidak masalah, yang kedua sebenarnya sudah kita lakukan tapi ada penekanan ya, penekanan di literasi itu. Kemudian yang ketiga berarti kita betul-betul capaian-capaian itu dilihat untuk mereka bisa lebih enjoy, lebih siap di berikutnya. Kemudian jangan lupa, nah ini sudah bisa dimulai nih teman-teman, sambil menunggu sambil mencari, karena nanti susunan kurikulum 2022 sama 2023 itu sudah ini menjadi kurikulum merdeka. Baik. Nah, strukturnya seperti ini ya untuk pendidikan dasar ya. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. Kemudian mata pelajaran Pancasila. Ini kegiatan khusus yang ditujukan untuk upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada kelulusan. Ini catatannya. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Mata pelajaran seperti SMP memang harus betul-betul terlihat ya, apa maksud saya? Tapi kalau di PAUD sih enggak begitu masalah. Ini. Baik. Nah, kemudian untuk muatan lokalnya seperti apa? Satuan pendidikan menanamkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Satuan pendidikan dapat menambahkan muatan tambahan sesuai karakteristik satuan pendidikan secara fleksibel melalui 3 pilihan, yaitu mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain, mengintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan atau mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Nah, kalau di PAUD tentunya kita akan bicara tema-tema itu ya, bisa dimasukkan dalam satu. Tapi yang menguatkan di sini ini masuk ke struktur ya, muatan lokal ya, masuk ke struktur. Walaupun di KTPS kemarin ya, kalau saya pelajari sebenarnya ini juga sudah dikuatkan ya, cuman tidak masuk ke strukturnya itu, karena strukturnya di K13 itu adalah kita pakai itu kan KD-KD yang sudah disiapin di Kemendikbud itu kan, ininya punya sendiri kan, ditambahkan. Tapi untuk yang kurikulum merdeka ini masuk di dalamnya muatan lokal, itu artinya masuk itu artinya berarti wajib ada ya. Nah, ini untuk SD berarti kita tidak perlu kan. Nah, baik, kita akan lompat saja. Nah, sekarang IKM-nya seperti apa? Ya.
dalam pemulihan pembelajaran sekarang sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih. Tadi sudah kita baca di atas nih. Mau masih penuh sebenarnya nggak masalah ya. Kemudian mau campur nggak masalah, tapi penekanannya sebetulnya ada di sini. Ada kurikulum merdeka. Karena apa ya? Walaupun yang dua ini pun nanti ada penekanan harus ya. Sudah harus nanti menuju kepada kurikulum merdeka. Kenapa? Ini nanti akan diterapkan keseluruhannya di 2024 setelah ada peninjauan. Tapi menurut pengalaman seusia saya, peninjauan kurikulum itu apa yang diterapkan pemerintah itu nggak tidak ada kata tidak jadi gitu loh Bu. Jadi mesti terlaksana. Nah ini yang menjadi masalah. Jadi menurut saya seandainya pun kita tidak masuk ke sini, tetap kita menyiapkan untuk bisa mengikuti. Nah kalau menurut saya ya alangkah baiknya justru kita menjadi yang responsif. Jadi mengikuti dari yang awal itu akan lebih baik daripada menunggu di belakang. Kan lainnya sudah start, kalau kita belum start tentu nanti akan tertinggal menurut saya. Pengalaman saya lapangan seperti itu. Nah kriterianya apa atau pilihan kita sehingga kita memilih kurikulum merdeka ya. Nah secara umum seperti ini, satuan pendidikan berminat menerapkan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Nah kepala sekolah atau madrasah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek tentang konsep kurikulum merdeka. Ini nanti ada Bu, makanya sebelum daftar itu nanti kita harus mengikuti beberapa langkah itu ya, termasuk nonton video. Kemudian dari video yang disampaikan itu kita akan menjawab, ada kuisnya di situ ya. Kemudian kita juga memang harus berselancar ya, kita harus mencari-cari pemahaman tentang atau apa materi-materi tentang kurikulum merdeka ini akan menambah wawasan. Tetapi ya sekali lagi minat dan tidak minat ini sebetulnya harus ada motivasi ya. Kalau memang apa ya sudah kita istilahnya itu bahasa saya itu letoh dulu, orang itu biasanya sudah merasa nyaman di posisi ya, posisi akhirnya aja jalan misalnya. Tapi saya kira kan kita laku anu nih. oke. Lali. Kemudian jika setelah mempelajari materi, sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkan akan diminta untuk pendaftaran dan sebuah jadi prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan sekali lagi Bu, tidak usah khawatir ya, bukan merupakan seleksi, tapi mungkin nanti ini hanya akan menjadi Mas Said nggone nih. pemantauan daripada Tanggone mutu khususnya nih. Jadi tidak usah khawatir, bukan seleksi ya, tapi sifatnya adalah pendaftaran dan pendataan. Jadi kalau gitu maksudnya apa? Ya mari kita rame-rame daftar aja gitu ya. Nah, tahap IKM ya. Penerapan kurikulum merdeka dilakukan melalui tahapan berdasarkan kesiapan dan penetapan target oleh satuan pendidikan. Ya, oleh satuan pendidikan. Teman-teman, yang pertama mandiri belajar. Kemudian Pak Bambang, Ya, itu yang suara bocor bisa di mute. Apa saya jadi host? Oke. oh iya iya. Biar bisa, Baik. biar tidak bocor suaranya, mengganggu. Oke. Oke, monggo dilanjut. Oke. Saya lanjut ya Bu. Oke. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya, ada 3 level ya. Yaitu pilihan pertama mandiri belajar. Ini pilihan yang memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum merdeka. Beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan pada satuan pendidikan PAUD atau kelas 1, kelas 4, kelas 7 dan kelas 10. Ini kenapa nggak semua kelas ya, memang ini penerapannya berkala kan, mungkin mudah mengevaluasinya ini.
atau paling enggak kalau menurut saya mudah memberikan fasilitasnya kayak buku ajar dan sebagainya. Nah ini, jadi kita masih menggunakan yang lama ya, menggunakan yang lama tapi disisip gitu kan. Kemudian yang kedua, mandiri berubah. Kalau kita milih ke sini ya, itu maksudnya apa ya, kita akan ini memberikan keluasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Jadi tetap perangkatnya ajar sudahnya. Nah, kemudian kalau mandiri berbagi ini adalah memberikan keluasan pada satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri. Nah, ini kunci-kuncinya di sini. Sebagai perangkat ajar pada satuan pendidikan PAUD. Jadi kalau nanti kita kesiapannya di sini ya nanti milih ini, tidak ada masalah. Di sini milih di sini. Kapan kita milih? Ini nanti ketika kita daftar itu ada itu ya, apa formulir yang atau apa IC gitu yang harus kita lakukan, itu nanti kemudian ada rekomendasi aja. Ya. Nah, ini lamannya ya. Ini tutorialnya, nanti kalau nanti juga bisa diinikan di laman ini ada videonya. Pilih menu daftar ya. Ini cara mendaftar ya. Cara mendaftar ini ada. Kurikulum Merdeka telah diluncurkan secara resmi oleh Mas Menteri Nadiem Makarim pada peluncuran Merdeka Belajar episode ke-15. Dan kita mengharapkan sekolah-sekolah untuk mendaftarkan satuan pendidikan kalau mereka menginginkan menerapkan kurikulum merdeka untuk melakukan registrasi ya di dalam tautan kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id ya mulai tanggal 11 Februari sampai dengan 31 Maret biar kita mendapat informasi, dan bagi dinas-dinas pendidikan untuk sekolah Anda untuk mengikuti implementasi kurikulum merdeka. Anda akan melewati mengenai kurikulum secara lengkap atau menu daftar sekarang, lalu checklist pernyataan video ini atau balik ke SIM guru belajar. Nah, ini video yang ini penjelasan tentang ini nanti untuk kita menjawabnya berikutnya. Maju ke tahap selanjutnya. Apabila sampai dengan 31 Maret 2020. Sekilas aja untuk membantu ibu nanti, oh ternyata gampang ya, sudah dituntun gitu ya, sudah dituntun. Baik, saya kembali ke sini. Ini juga sama ya. Nah, tutorial bagaimana mengimplementasikannya, ya kan. Nah ini sudah ada tutorialnya cara mengimplementasikannya, nanti tinggal klik aja diikuti teman-teman. Nah, tata cara pendaftaran implementasi kurikulum merdeka ini kunci-kuncinya Bu nanti harus diinikan ya, diamati. Jadi masuk ke halaman ini kurikulum GTK Kemendikbud.go.id ya, pastikan Anda mempelajari semua informasi. Jadi lihat, kemudian pilih ada di kanan nanti ada menu daftar, tinggal diklik aja. Nah ini kalau ini contohnya di sini. Di sini ini diperbesar ya. Kemudian langkah ketiga harus pakai akun pembelajar ya. Jadi akunnya kalau ibu berarti pakai ini akun simpati ya. Kalau yang dinas pendidikan kan pakai akunnya SIM-PKB. Nanti masuk di sini, ini ada akun simpati ya. Kalau yang dinas pendidikan dan kebudayaan lewatnya sini. Kalau akun simpati nanti ada menu akun simpati, diklik aja. Nah, kemudian yang keempat, untuk menyelesaikan pendaftaran mulai klik daftar. Nah, sudah tinggal ngikuti aja nih, tinggal ngikuti aja, ini sudah ada petunjuknya. Kemudian yang kelima, nah ini Ibu, setelah kita daftar, yang kelima ini urutannya harus ya, 1 sampai 6 ini harus menonton video pembelajaran menarik dengan terkait kurikulum pembelajaran. Tidak bisa dilompat, jadi harus ini menonton dulu. Kemudian yang keenam ini Bu, ada kuesioner. Kuesionernya ini dari mana? Dari pemahaman tentang ini.
Jadi maka ketika kita nonton nanti dipahami, kita akan untuk mengisi kuesioner ini. Ya. Kalau kita tidak puas bisa diulang sih, mundur bisa nggak masalah, mundur ya. Sampai kalau saya sih sampai kuesionernya ini bernilai penuh. Biasanya ada yang 4 gitu, ada 6 gitu. Ini kuesionernya gitu ya. Tonton video tersebut hingga muncul tanda centang ininya ya, langkah-langkahnya. Oke. Nah, tata cara pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka. Setelah selesai nanti terus akan keluar seperti ini, jadi semacam remote gitu, ada tulisan selamat, Anda akan mendapatkan rekomendasi umum dan rekomendasi khusus. Ini rekomendasinya yang 3 tadi, Bu. Jadi kita apakah ya di Mandiri Belajar atau sampai pada berbagi. Nah, itu di sini rekomendasinya. Ini. Di sini. Nah, ini berdasarkan isian angket kesiapan pelaksanaan kurikulum Merdeka, satuan pendidikan bisa direkomendasikan pada kategori NPK. Nanti kita milih, Bu. Milih artinya milih yang direkomendasikan itu biasanya berdasarkan angket tadi. Walaupun rekomendasinya itu Mandiri Belajar, tapi sebenarnya itu juga boleh aja milih Mandiri Berbagi. Jadi namanya rekomendasi, mengarahkan kepada kita menurut evaluasi mereka dari isian angket tersebut. Baik. Nah, kemudian di video tutorial pendaftaran, bagaimana caranya mendaftarkan sekolah madrasah. Nah, kalau ini kan kita tidak usah nih, ini sama ya keadaannya. Nah, ya. Iya, iya, saya kira intinya ada di situ ya. Ini saya close dulu. Intinya sebenarnya kita bagaimana kita belajar sendiri ya, belajar sendiri ya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa edaran-edaran yang ada di laman, ini semuanya ada di laman. Nah, ini kita bisa untuk memperdalam apa sih kita sebagai lembaga gitu ya, karena sebagai kepala sekolah ngapain gitu ya, sebagai ini semuanya terangkai atau terangkum dengan maksudnya tadi, bagaimana kita melakukan pendaftaran atau minat untuk pendaftaran. Nah, ini contoh-contoh, Bu, nggak usah khawatir, ini contoh yang bisa di-download, misalnya buku panduan belajar dan bermain berbasis buku. Nah, ini sudah disediakan di sana nih. Kemudian juga ada buku panduan guru belajar berbasis pada buku gitu ya, macam-macam, banyak, Bu, yang bisa diambil. Kalau untuk PAUD kalau nggak salah ada 5 atau berapa ya. Nah, ini 1, 2, 3, ada 4, Bu, ada 5 betul. Ini untuk jenjang PAUD, jadi Ibu nggak usah khawatir, sudah disediakan ya untuk buku-buku panduan bagaimana kita bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Mungkin begitu ya, Bu Bu Endah. Paling banyak nanti memang kita berselancar, Bu, jadi tidak mungkin teman-teman selesai dengan model ini. Jadi hanya memberikan motivasi bagaimana untuk kita nanti lebih pada mencari secara langsung di lamannya itu, karena semuanya sudah tersedia di sana, dan itu bisa mengambil waktu di mana Ibu senggang kan, artinya waktu longgar yang betul-betul disiapkan untuk mempelajari bagaimana kita mensikapi tentang ini kurikulum Merdeka. Mungkin itu pengantar untuk tanya jawab, Bu Endah, yang bisa saya sampaikan. Teman-teman nanti kuncinya masuk ke laman ya tetap, dan yang mungkin selama ini tidak aktif dengan akun simpatikanya untuk di Merdeka Belajar, ini mungkin yang diperlukan ya. Jadi memang jarang teman-teman yang guru PAUD yang saya lihat, artinya belum semuanya ada kerentek gitu ya untuk kita berselancar di itu dunia mayanya Kemendikbud itu, khususnya GTK PAUD. Itu sangat berarti sekali untuk masalah-masalah ke depan PAUD ini. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri dulu untuk mungkin mau tanya jawab, silahkan. Saya kembalikan dulu.
Terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya, gambaran tentang apa itu Merdeka, kurikulum Merdeka, dan juga bagaimana penerapannya untuk kurikulum Merdeka yang sudah sudah di launching oleh Kemendikbudnya. Mungkin sebelum ini saya mempersilakan kepada teman-teman dulu untuk jika ada pertanyaan-pertanyaan ya kaitannya mungkin karena teman-teman tadi ada beberapa yang itu masih bingung begitu, apakah memang harus mendaftar atau tidak atau bagaimana begitu kan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Silakan teman-teman, saya kasih waktu dulu untuk teman-teman semua. Adakah? Halo? Silakan, sesi ini mungkin bisa dibuka Ya. mic-nya. Mumpung ini ada Pak Bambang yang mungkin bisa menjelaskan ya kebingungan teman-teman yang selama ini mungkin tentang kurikulum Merdeka ya. Karena memang tadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Bambang bahwa kita memang harus berselancar ya. Artinya dengan kurikulum Merdeka ini kan kita diberikan kebebasan ya, dengan kemandirian kita untuk bisa mencari sendiri ya, apa informasi-informasi tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang tentang buku-buku itu kan di laman Kemendikbud itu nih Pak ya, yang untuk bisa karena kan untuk mengetahui tentang kurikulum sendiri kan kalau kita tidak mencari sendiri kan memang kurang begitu ya. Kalau menunggu dari apa yang mungkin instruksi atau misalkan menunggu apa yang harus disampaikan gitu kan juga kita akan ketinggalan jauh. Sementara terus informasi ini terus akan bergulir terus begitu ya, dinamikanya akan terus berkembang begitu. Jadi teman-teman harapannya untuk bisa mengikuti ini untuk menjemput istilahnya ya, untuk menjemput informasi tentang kurikulum Merdeka ini, silakan mungkin untuk berselancar di dunia maya memangnya banyaknya. Jadi laman yang tadi yang panjenengan Pak Bambang sampaikan itu Kemdikbud itu lamannya yang mana Pak, akunnya? Apa yang kurikulum.kemdikbud.go.id itu Pak? Ya, itu bisa banyak sekali Bu di sana, tapi warnanya nanti di pendaftaran itu juga ada penjelasan-penjelasan banyak. Yeah. Okay. Yeah. Jadi kalau misalkan teman-teman memang tahapannya untuk bisa mengimplementasikan kurikulum itu dengan opsi yang memang tergantung dari kemampuan SDM di lembaga tersebut dan SDM dan sarana prasarana juga, itu tentunya di situ informasi pada saat pendaftaran itu kan ada video-video nih Pak ya, Pak Bambang sampaikan. Betul. Dan itu wajib Bu, wajib dulu nih. Ya, video itu menjelaskan misalnya esensi itu maksudnya apa, kan pada pembelajaran materi esensi kan, materi esensi misalnya kalau di PAUD sih hampir tidak ada karena semuanya sampai pengembangannya itu kalau di SD SMP baru nyata sekali, tapi di kita nanti yang terasa sekali di struktur Bu, strukturnya kan sangat sederhana. Kalau kemarin coba Ibu bisa bayangkan kita harus walaupun nggak menghafal tapi agak kerepotan, yaitu bagaimana kita harus mengambil 46 KD itu ya misalnya. Nah, itu kan sudah enggak. Kemudian pembelajarannya kalau sekarang kan lebih sederhanakan ya Pak ya. Iya, strukturnya tadi hanya cuma ada 3 itu kan ya. Nah, kemudian di capaian pembelajaran kan, kalau kemarin kan kita semua harus menggunakan STPPA-nya itu kan di akhirnya. Jadi banyak yang ini, tapi enggak usah khawatir Bu, itu kan sambil berjalan seperti itu ya. Jadi dan Kemendikbud pun memberikan ilmunya ini tidak kalau istilah burung itu nggak tahu nggak teman-teman, diloloh tahu nggak ya? Dicekoi gitu loh. Bukan, tapi kita harus belajar dulu, kemudian pas webinar atau apa itu banyak kepada penekanan aja, jadi nanti banyak di bagaimana yang nggak paham ditanyakan gitu loh, gitu. Lebih kesan memang merdeka belajarnya juga di ini banget Bu Enda, ditekankan banget. Gini. Iya. Artinya begini Pak, pada saat teman-teman mau mendaftar dengan IKM ini, artinya sebelum mendaftar apakah memang harus memahami dulu kurikulumnya, baru setelah merasa bahwa saya mau itu baru daftar atau enggak. Bagaimana Pak ini? Enggak, atau kita demokan mendaftar ya? Mendaftar dulu sambil berjalan begitu Pak? Nanti langsung aja ketika mendaftar, sebelum mendaftar itu kan ada pra.
suruh ngeliat video. Nah itu Oh, penjelasan. Nah setelah ngeliat video, kemudian kita ada yang harus diselesaikan itu, ada query-nya. Nah di situ oh, ada kuesioner itu kuis. ya. Nah kemudian kita nanti jawab kan. Nah itu di situ kita jadi tahu, oh seperti itu intinya daripada kurikulum merdeka kalau yang belum mendalami ya. Dari situ sehingga kita bisa menentukan saya mau mendaftar yang 3 kategori tadi. Tapi kalau menurut saya karena ada 3 kategori yang bisa sangat sederhana ya, masih menggunakan yang lama kan, tapi dengan perubahan sedikit di pembelajarannya, menurut saya kalau saya ya, kalau bagi lembaga saya mewajibkan karena ya itu peluang untuk kita ke depan gitu ya. Dan tidak akan menyulitkan saya kira karena semua bisa dipelajari. Dan banyak nanti mungkin juga ya saya juga berpikir ketika kita jadi asesor Bu khususnya di butir yang kelima itu Bu mungkin nanti juga nggak seperti itu, artinya kalau ada yang pakai kurikulum merdeka kita mau nggak mau semuanya harus nyentang karena tidak diwajibkan harus ada itu lah. Kalau kita nggak nyentang adanya itu kan paling banyak nanti yang sangat membantu itu sebenarnya LOSPAT menurut saya ketika kita pakai project based learning ya. Nah itu harus lebih pada LOSPAT itu. Sementara di sana kan adakah mainan ini gitu kan, adakah ini gitu. Ya, jadi teman-teman nanti sudah bisa memulai kalau mau ini di pembelajarannya. Kalau di manajemennya kan tadi ya strukturnya seperti ini untuk nyusun seperti ini. Tapi di pembelajarannya itu bagaimana kita mulai pada berpusat pada anaknya itu betul-betul sungguh-sungguh. Nah kemudian untuk menuju ke pembelajaran Pancasila tadi dituntun dengan project based learning. Nah, projectnya based learning untuk anak usia dini tentunya sesuai dengan kelompok usia ya. Kalau misalnya KB diberikan alat, diberikan persepsi, kemudian dia menyusun sungai aja itu sudah based project learning. Yang penting dia diberi waktu, peluang untuk dari dia membuat, merencanakan sampai dia merasa puas dan merasa jadi. Jadi tidak harus sehari selesai itu kalau bedanya. Tapi kalau misalnya bisa sehari selesai nggak masalah. Yang jelas disitu harus ada project yang diselesaikan. Nah itu untuk di tingkat PAUD saya kira lebih mudah untuk bisa dilakukan ya. Itu Bu. Baik teman-teman mungkin ada yang mau bertanya silakan. Silakan apa saja yang bisa ditanyakan silakan, ini mumpung waktu kita memang diberi kesempatan untuk teman-teman. Ini Pak Bambang meluangkan waktu untuk kita semua. Monggo untuk bisa dimanfaatkan. Adakah? Halo? Ini sudah paham atau masih bingung begitu? Silakan teman-teman kalau ada. Silakan. Karena begini, dari pimpinan wilayah Aisyah Dikdasmen menyikapi tentang kebijakan ini memang ada program ya, sudah memprogramkan untuk membuat sebuah format, artinya di dalam proses IKM ini kan memang semua lembaga diharapkan untuk bisa ikut gitu loh. Iya, bahkan sebenarnya diwajibkan untuk ikut begitu Pak. Diwajibkan ya. Tetapi pada saat mungkin pemahaman setiap lembaga itu kan berbeda-beda nih. Nah, sebenarnya dari pimpinan wilayah itu akan mengadakan sosialisasi secara ini pelatihan begitu untuk mengantisipasi itu. Tetapi itu juga artinya endingnya diserahkan kepada lembaga itu sendiri yang nantinya pada saat IKM itu sudah mendaftar itu akan ada pendampingan dari pimpinan wilayah ya, dengan adanya pertama mungkin workshop untuk seluruh kepala sekolah begitu. Kemudian setelah workshop itu diadakan nanti akan ada pendampingan di lembaga pada saat penerapannya, implementasi di lembaga. Kemudian nanti akan dipantau dan juga dievaluasi sejauh mana pelaksanaan di lembaga tersebut. Tetapi kalau misalkan dari lembaga tersebut tidak ada respon tentang ini kan juga memang susah begitu, artinya begitu. Nah ini makanya saya mengadakan ini khususnya untuk teman-teman yang pengurus daerah ya, pengurus daerah. Saya merasa untuk mewajibkan teman-teman semuanya untuk mendaftarkan ya, mendaftarkan ini mumpung masih ada waktu ya Pak.
3 hari Iya, lagi nggih Pak, karena betul. terakhir di Jadi, tanggal 30. betul Tanggal betul. 30 April ini yang nanti itu kan persiapan untuk tahun ajaran baru di 2022 dan 2023 dan Iya. nantinya di endingnya di 2024 gitu Pak ya. Untuk semua menerapkan tentang IKM ini semuanya gitu Pak nggih. Di 2024 nih Pak. Harapannya Baik kan Bu, ini begitu. ada pertanyaan satu di chat ini ya. Apa yang Oh, dipersiapkan nggih, sedang monggo. daftar gitu ya? Iya. Oh iya teman-teman, kalau nanti mau mendaftar betul ada dokumen yang harus disiapkan. Jadi nanti karena waktunya tinggal 3 hari. Jadi tapi ibu nanti juga buka laman itu ya, di sana ada itu surat dari yayasan. Kalau kalau misalnya Aisyah itu berarti dari mana Bu Indah? Ini dari cabangnya mungkin Pak. Berarti Dari Japan harus pimpinan cabang. menyiapkan itu. Cuman itu aja, yang lainnya nggak ada, yang dokumennya itu. Nggih. Kalau Kalau misalkan yang ranting berarti dari ranting begitu. Kalau misalkan dari cabang begitu. iya, iya. Ya nanti kan 3 hari, jadi kalau itu bisa berlaku umum ya mungkin. Tapi Nggih. kalau yang yayasan sendiri, yang jelas dari yayasan itu. Kalau yang di Nggih, bawah dinas gitu. itu, kalau nggak salah dari Bu. Tapi dinas nggak ada, dari pemerintah desa, yang desa biasanya. Kalau di pendidikan banyak dari desa-desa itu. Nggih. Ya, cuman itu Ya, aja. kalau yang Aisyah karena memang ada pimpinan ranting atau pimpinan cabang nanti biasanya dari atau ini dari majelis dikdasmennya cabang biasanya gitu. Ya, ya itu. Ya kayak kayak mungkin kayak pas membuat kurikulum yang kemarin itu ya, kayaknya ada itu juga kan. Ya, Nah, semacam itu. oke, oke, oke. Baik itu mungkin masih ada lagi Oke, itu. Tapi yang jelas oke. teman-teman saya Teman-teman bagaimana teman-teman? ya sekali lagi mendukung ya apa yang disampaikan Bu Endah, dan untuk Indonesia ke depan insya Allah, untuk anak-anak ya, dan saya yakin akan mempermudah teman-teman selanjutnya. Ya. Oke. Karena kan sebenarnya mau tidak mau, suka tidak suka, memang nanti akan semuanya akan melaksanakan ini begitu. Nah, harapannya mulai dari sekarang, mumpung ini baru awal begitu, monggo sambil berjalan, pelan-pelan sambil memahami begitu, monggo sejak sekarang teman-teman diberi waktu 3 hari lagi ini untuk bisa mendaftar, semua mendaftar begitu, mengawali nanti. Kalau teman-teman sudah bisa mendaftar saat ini, bisa mengimbaskan kepada teman-teman yang lain yang ada di kecamatan masing-masing. Karena teman-teman sebagai koordinator yang ada di daerah begitu, yang di kecamatan masing-masing bisa disampaikan kepada teman-temannya. Begitu. Harapannya begitu, nih. Nah, tadi ada pertanyaan Bu. Ya, ini bisa saya share sedikit sebentar aja nih. Enggak. Menjawab pertanyaan Ibu tadi yang bertanya tadi. Jadi bagaimana masuk itu kan? Ini kelihatan ya Bu. Jadi nanti Ibu masuknya betul pakai akun Simpatika. Lamannya tetap masuk ke Kemendikbud ya, tapi di sana nanti ada pilihan kan. Nah, ada di akun Simpatika itu nanti Ibu masuknya di sana. Ini Bu ada daftar ini ya. Kalau daftar, ini karena saya udah otomatis pakai akun saya sudah daftar ya. Jadi di sini nanti sudah ada keterangan saya sudah mengikuti. Ya. Sehingga saya sudah dapat surat edaran ya. Nah, nanti langkahnya seperti ini Bu. Gimana ini nutupnya? Tak tutup kok nggak mau. Nggak bisa tutup. Belakangnya ini ada sebenarnya. Ada yang bisa. Ini Bu nanti pokoknya di sini ada masuk ini, terus Ibu masuk dengan akun Simpatika ini karena saya sudah terlanjur ada akunnya ya. Yeah. Gitu Bu pertanyaan Ibu tadi. Yang jelas masuk ke itu ya, masuk ke laman itu, kemudian klik daftar, kemudian di bawah itu ada akun Simpatika. Karena yang di atas yang disiapkan itu kan yang sudah langsung ngisi gitu maksudnya. Itu kan yang SIM PKB. Nah, Ibu nanti klik dulu yang akun Simpatika, baru dimasukkan akunnya. Iya. Cuman di situ aja bedanya. Selebihnya sama, masuknya ke ini sama. Cuman cara kuncinya masuk aja yang beda. Iya.
Untuk pendaftarannya kan linknya sudah saya share nggih di grup nggih. Mungkin bisa langsung klik link itu untuk pendaftaran nggih Pak nggih. Betul, betul ya. Yang Iya. langsung klik yang link pendaftaran itu. Terus Heeh. nanti tadi seperti yang sampaikan Pak Bambang itu halaman yang tadi kemudian dibuka, kemudian yang daftar tadi nggih Pak nggih. Ya. Nah, masuk dengan akun itu belum daftar, masih masuk ke tahap pendaftaran itu. Nanti harus lihat video, harus ini. Kemudian di sesi terakhir itu, nah itu kita mau daftar atau enggak. Kalau daftar ada tiga pilihan tadi dengan rekomendasi mereka. Gitu sederhana, Bu. Apakah tiga pilihan itu memang sesuai dengan yang kita pilih, misalkan yang mandiri berubah misalkan begitu. Nanti setelah kuisnya kita isi, apakah nanti akan ini ditentukan dari sana berubah atau yang Iya. mandiri belajar atau yang berbagi begitu Pak? Karena kita mengisi survei dia, Bu, ada isian survei, misalnya peralatan yang tersedia di kita apa, kita kan harus mengisi itu. Oh iya Nah, iya iya. itu artinya kesiapan lembaga kita itu, nah menurut survei yang dia lakukan, sehingga dia merekomendasikan. Hanya rekomendasi, Terus ya spek oh sesuai begitu. ya ikut yang mana gitu. Walaupun kita tidak harus milih rekomendasi dia, Bu, tapi ini gambaran Begitu. sebaiknya Anda di mana. Tapi kalau misalkan ini sebaiknya yang mana Pak? Apakah yang Kalau mandiri belajar atau mandiri berubah atau langsung mandiri berbagi? enggak, itu masing-masing anu Bu, dengan isian tadi. Kesiapan lembaga nih. Iya, kesiapan lembaga, betul. Nanti kalau Oh misalnya gitu. sudah terbiasa dia dengan mengembangkan misalnya materi pembelajaran gitu ya. Yang kemarin K13 kemarin ya, kan itu sudah dikembangkan. Kemudian mengembangkan KD sendiri, mengembangkan sendiri. Nah, itu di materi di berbagi itu sangat cocok gitu ya. Oh Tapi gitu. kalau semuanya masih Karena harus bergantung, membuat ini nih, membuat perangkat-perangkat sendiri nggak Pak nih, iya, kalau yang di berbagi itu nih. iya, iya. Tapi kalau misalnya walaupun belum, tapi ke depan kita sudah punya bayangan banget ke situ ya nggak apa-apa sih. Nah, hanya menuntun oh kesiapan lembaga Anda sebetulnya berdasarkan survei di sini gitu kira-kira. Iya. Oke. Nggih, begitu teman-teman. Hmm. Sudah ada gambaran nggih untuk mendaftar nggih? Nah, Halo. yang penting nanti dibuka, kan tidak harus daftar itu, dibuka Ya, pendaftaran benar. itu. Nggih, nggih. Assalamualaikum Pak Bambang, Bu Endah, mohon maaf boleh bertanya. Oh, nggih. Ya, Monggo Ini monggo saya silakan. Ini Nur siapa ya? Nur Aini, maaf. Oh, nggih, monggo Bu Nur Aini. silakan Ibu. Silakan. Iya, maaf Bun, tadi saya atas undangan teman masuk ke sini. Gini Pak Bambang, kemarin kan Pak Bambang ngirim link itu ya Pak untuk ayo daftar IKM. Nah, terus saya coba gitu loh Pak. Saya coba-coba, saya masuk link yang jenengan kirim itu, terus diarahkan langsung masuk melalui akun Simpatika Pak. Betul lah, simpatika. Ya gitu. Terus saya ikuti aja langkah-langkahnya. Saya ikuti di situ sudah ada alurnya gitu. Terus sampai pada itu harus langkahnya kan harus mengikuti ini ya Pak ya, Lihat video. betul. Ya lihat video Video. video pertama, kemudian lihat video kedua. Iya betul. Terus setelah itu kuesioner nggih Pak nggih. Iya, Nah, setelah itu diarahkan untuk mengunduh surat dari yayasan. Lah itu yang saya bilang tadi, disiapkan surat yayasan, betul. Nggih, itu kan akhirnya saya terhenti karena kan harus mengisi terus minta tanda tangan yayasan. Nah, sampai itu langkah itu saya terhenti, Mak. Nanti setelah itu diunggah kembali, itu langkahnya selanjutnya bagaimana, Pak? Tinggal satu langkah, Bu. Satu langkah ya, itu kan yang saya pilih kemarin itu kurikulum merdeka. Ya udah. Sudah Bu selesai daftar, artinya Bu sudah terdaftar. Sudah selesai nggih itu. Ya sudah. Terus tinggal gimana itu? Apa menerapkan nguduh buku-buku materinya atau bagaimana Pak? Betul, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak buku-buku itu bisa diawali ya ini. Kemudian selanjutnya kita ikut webinarnya Bu, nanti ada jadwal webinar dari Kemendikbud itu kan. Kita ikut, tapi ini kan sudah kalau nggak salah sudah ketiga atau keempat ya.
Tapi tidak masalah, itu kan juga ada di video, di YouTube nggih. ya, ada ulangan. Itu diikuti, tapi penekanan di sana itu penekanannya bukan memberi materi ya, tapi penekanan pada artinya kita baca dulu, nah baru di sana pendalaman sih Bu. Mm. Ya, iya. Lah itu kan apa ya Pak ya? Lupa itu saya terusan Ya, langkah Bu, selanjutnya. Mas Bu, Bu yang Oh iya, itu yayasan kan itu kan ada sudah jadwal template-nya. Pak. Kenapa Bu? Betul, betul ada jadwal webinar. Terus kalau sudah terlewat seperti itu bagaimana Pak? Apakah kita itu juga kalau sudah terlewat berarti kan Enggak apa-apa. apa tetap bisa lanjut gitu? Bisa itu bukan kelanjutan, bukan kewajiban kelanjutan. Maksud saya gini, Ibu bisa ngikuti lewat kanal YouTube. Jadi cari yang Ya. 1, 2, 3, kemudian tinggal ngikuti aja gitu. Oh gitu ya Pak ya. Berarti tetap bisa lanjut terus ya. Itu Bisa. jadi kemarin saya soalnya juga itu berselancar sendirilah seperti betul. saran dari Bapak tadi. Iya. Sebelumnya kan belum dapat ilmu sama sekali. Iya. IKM ini bagaimana Iya. gitu. Dan memang rata-rata begitu Bu. Jadi memang kuncinya di respons kita. Iya. Intinya kan memang ini ya Pak ya, untuk memahami tentang apa sih kurikulum itu kan memang harus terus mengikuti dari webinar-webinar tersebut untuk lebih memahamkan gitu IKM-nya ya pada Kalau saat menurut saya malah implementasi. bukan di webinarnya Bu, webinarnya penekanan, justru di mencari, searching aja tentang itu. Mencari Ya, iya banyak sekali sudah Bu dikeluarkan itu. Seperti Bu tadi Bu Nur, Bu Nur ya betul. Ya saya Nur Aini Rahayu Nur Pak. Aini, namanya nggak. Rahayu, Bu Namanya Rahayu. belum diganti. Rahayu. Bu, Ibu tadi yang bertanya seperti Bu Nur tadi, jadi nanti ada template-nya itu yang yayasan itu diunduh aja, tinggal ngisi tanda tangan gitu. Iya, jadi tadi kan Berarti sudah ada contohnya ya Pak suratnya. iya tinggal ngisi aja. Sudah ada Bu Endah. Itu tinggal ngunduh, tinggal ngisi tanda tangan, diupload ulang. Tangan gitu. saja. Iya. Iya. Berarti kan untuk persiapan teman-teman yang besok misalkan mau daftar minimal ngunduh dulu atau misalkan Bu Hayu yang sudah ini bisa di-share aja biar teman-teman bisa langsung tidak mengunduh tapi dari Bu Hayu yang sudah ini di-share ke teman-teman tinggal nanti nyusun tanda tangannya gitu. Nah, itu juga bisa, Boleh, tapi saya lebih sarankan cepat, kalau- biasa juga. Tapi juga maksudnya memang arahnya ke sana Bu Endah. Jadi bagaimana teman-teman ini nanti bisa mengetahui secara apa ya, kalau tadi kan diloloh itu. Ini yang sekarang Iya. sekarang arahnya bukan, tapi gampang kok, sudah tinggal klik aja kan. Harus mandiri, benar-benar mandiri nggak Pak? Betul. Mandiri. Kebebasannya itu, merdekanya itu betul dari awal sudah Iya. dibiasakan. Yeah. Oke, saya kira cukup itu Pak Bambang. Alhamdulillah ada Makasih. sedikit pencerahan. Terima kasih. Yeah, tinggal Terima kasih Bu upload. Endah. Yeah. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Iya. Bagaimana teman-teman yang lain, masih ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada, mungkin dicukupkan sekian dulu karena ini sudah hampir jam 10, nanti biar untuk istirahat. Nanti misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, boleh nanti di grup ya, di grup mungkin saya bisa bantu jawab yang semampu saya. Nanti kalau tidak ada nanti disampaikan ke Pak Bambang untuk nanti membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Atau mungkin kan ada yang pertanyaan-pertanyaan tentang kurikulum itu kan di laman yang jawab itu Pak itu Iya. kan banyak tanya jawab itu yang bisa Nah, penasaran misalkan itu kan bisa menjawab buku itu. tentang tanya jawab itu boleh nanti di-share tuh, atau mungkin kalau lebih efektif buat grup khusus yang ngikuti IKM itu lebih efektif. Oh ngoten, siap. Nanti saya ini lagi untuk grup itu. Teman ya. Lebih efektif ya Pak Iya. Iya. Baik, karena kalau yang di dinas kan sudah ada Pak ya, yang di dinas kan sudah ada yang ikut. Itu materi kan boleh. Kalau yang karena mungkin hanya terbatas kan ininya untuk daftarnya di WhatsApp grupnya kan mungkin. Nanti yang IGABA khusus IGABA nanti kita buat sendiri aja gitu. Iya betul. Materi-materi Maaf Pak Bambang, tanya lagi, Iya. Pak Bambang, maaf tanya lagi. Untuk mengunggah surat pernyataan dari
yayasan tadi apakah juga sampai tanggal 30 ini batasnya? Betul, Bu. Oh, Oke, maksimal. Nggih. oh ya ya. Karena itu urutan Iya, daftar terima itu enggak. Nggih. Ya. Oke, makatan teman-teman untuk apa namanya kegiatan pada malam hari ini. Nggih. Saya ucapkan terima kasih sama Pak Bambang yang sudah memberikan pencerahan, dan harapan kami semua kepada teman-teman semua, silakan memanfaatkan waktu yang tinggal tersisa sampai 2 hari ini untuk bisa mendaftar dulu, nggih. Nanti sambil berjalan, sambil memahami apa itu tentang kurikulum Merdeka, mudah-mudahan di kedepannya teman-teman bisa mengikuti terus dan juga bisa memahami dan beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan dan apa namanya informasi-informasi yang ada begitu, nggih. Dan nanti insya Allah dari pimpinan wilayah di Dasmen juga akan ada share-sharean ya yang kaitannya dengan kurikulum yang sudah terintegrasi dengan AIK-nya ya, karena muatan lokalnya tentang keAISIan dan kemuhammadian ini juga nanti akan diintegrasikan di dalam elemen-elemen yang ada di dalam kurikulum Merdeka begitu. Jadi tidak hanya yang dari Kemendikbud, tetapi diintegrasikan dengan keAISIan dan kemuhammadian sebagai kurikulum muatan lokalnya itu, ya. Baik teman-teman, mungkin itu cukup ya. Insya Allah nanti saya akan buat grup khusus untuk yang mendaftarkan IKM, yang khusus untuk Aisyah, biar nanti apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum terjawab nanti bisa terjawab di situ, dan saya mohon izin untuk Pak Bambang nanti bisa saya masukkan di grup itu, jadi pertanyaan-pertanyaan nanti bisa bisa dibantu untuk menjawabnya dalam proses apa namanya pelaksanaan nanti IKM-nya tersebut. Baik teman-teman, alhamdulillah waktu kita sudah jam 10:02 malahan. Mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Bambang atas fasilitas yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ini menjadikan pahala ya untuk kita semua di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Ini sebagai suatu ibadah yang sangat mulia untuk bisa memperjuangkan anak-anak kita begitu. Baik teman-teman, marilah kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Monggo. Akhirnya saya sekali lagi mohon maaf sebagai moderator di kegiatan ini, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Monggo. Saya close. Pak Bambang langsung di close aja. Iya, terima kasih. Mohon maaf. Nanti rekamannya Pak Bambang tolong di-share linknya. Iya.